Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melakukan rutinitas kita yang dimana kita awali pembelajaran kali ini diawali dengan doa. Doanya saya pimpin sendiri. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, agar kita lebih semangat lagi mengikuti pelajaran kali ini, akan menyanyikan salah satu lagu nasional, di mana lagunya saya akan memimpinnya sendiri. Baik, setelah kita melakukan segala rutinitas kita yang kita lakukan setiap memulai pembelajaran, materi yang kita bahas itu mengenai materi obligation. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar mengenai obligation. Kamu tahu nggak sih apa itu obligation? Obligation artinya kewajiban dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini maksudnya adalah cara kita berbicara tentang hal yang harus kita lakukan atau kewajiban yang harus kita lakukan. Biasanya ekspresi obligation ditandai dengan adanya kata-kata yang mewajibkan kita untuk mematuhi perintah tersebut, seperti kata harus, wajib, atau tidak boleh. Nah, ungkapan-ungkapan ini biasa kita dapatkan di sekitar kita, seperti di sekolah, di rumah, ataupun di tempat-tempat umum. Misalnya ketika orang tua mengatakan kamu harus membersihkan kamarmu. Nah, itu salah satu contohnya. Mereka sedang mengungkapkan sebuah kewajiban yang harus kamu lakukan. Nah, bagaimana sih cara pembuatan kalimat obligation yang benar dan yang benar? Nah, sebelum kita membuat kalimat obligation, kita juga harus mengetahui apa fungsi dari obligation. Mengapa ada ekspresi obligation? Untuk apa sih tujuan dari obligation itu? Nah, jadi fungsi obligation adalah memberitahu orang lain atau diri kita sendiri tentang hal-hal yang harus kita lakukan atau kewajiban yang harus kita patuhi. Selain itu, ungkapan obligation pun berperan penting untuk salah satunya menyatakan keharusan atau kewajiban yang sesuai dengan tugas seseorang. Yang kedua, menyampaikan keharusan dalam melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang ketiga, mengingatkan tentang tanggung jawab yang harus dilakukan. Nah, sesudah kita mengetahui fungsi dan pengertian dari obligation, obligation ini juga mempunyai rumus untuk pembentukan kalimatnya. Rumus pembentukan kalimat obligation itu
Kalimat dibentuk dengan menggunakan rumus sederhana seperti yang pertama yaitu subject plus must, have to plus verb plus complement atau pelengkap. Nah, contohnya I must clean my room. Saya harus membersihkan kamarku. Nah, itu juga sudah termaksud kalimat dalam obligation karena di situ ada kewajiban. Nah, dalam rumus tersebut, must dan have to adalah kata yang paling sering digunakan untuk menyatakan kewajiban yang harus dilakukan atau yang harus kita patuhi. Kemudian, kata must biasa dipakai untuk menyatakan bahwa sesuatu tersebut penting dan harus dilakukan untuk diri sendiri dan orang lain. Sementara itu, have to digunakan saat sesuatu hal dikerjakan karena ada faktor di luar dari diri sendiri. Selanjutnya, kata kerja verb digunakan untuk menunjukkan tindakan yang harus dilakukan. Yang kedua, ada juga kata modals dan frasa dalam kalimat obligation. Kalimat modals dan frasa dalam kalimat obligation, modals dan frasa digunakan untuk memberikan detail tentang kewajiban yang harus dilakukan atau aturan yang harus diikuti. Modals adalah kata-kata khusus yang digunakan dalam kalimat untuk mengekspresikan kewajiban atau tindakan yang penting untuk dilakukan. Nah, ada beberapa modals yang umum digunakan dalam kalimat-kalimat obligation. Yang pertama yaitu beberapa modal yang umum digunakan dalam kalimat obligation adalah yaitu yang pertama itu ada must. Ada beberapa kalimat modals yang umum digunakan dalam kalimat obligation adalah yaitu yang pertama itu ada must, digunakan untuk menyatakan kewajiban yang kuat. Contohnya, kemudian yang kedua yaitu have to, kemudian yang ketiga shall. Yang pertama tadi yaitu must yang artinya digunakan untuk menyatakan kewajiban yang kuat. Kamu harus menyelesaikan PR-mu. Kemudian yang kedua have to artinya digunakan untuk menyatakan kewajiban yang lebih umum atau aturan yang harus diikuti. Contohnya, we have to be at school on time. Artinya kita harus berada di sekolah tepat waktu. Kemudian yang ketiga yaitu shall, digunakan untuk memberikan saran atau anjuran tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Masih ingatkah apa itu frasa? Frasa adalah kumpulan fakta yang bekerja bersama-sama dan memberikan informasi tambahan tentang kewajiban atau tindakan yang harus dilakukan. Beberapa frasa yang sering digunakan dalam kalimat obligation adalah yang pertama itu before atau after, sebelum atau sesudah, digunakan untuk menentukan waktu atau urutan tindakan. Contohnya, you must finish your snack before you go out to play. Kamu harus menghabiskan cemilan sebelum bermain di luar. Kemudian yang kedua yaitu will atau sambil, digunakan dalam bentuk menunjukkan situasi dalam kondisi saat melakukan tindakan. Kemudian yang ketiga itu when atau ketika, digunakan dalam menunjukkan titik waktu atau kejadian tertentu. Kapan sih waktu penggunaan kalimat obligation ini? Nah, waktu penyampaian atau waktu penggunaan obligation ini adalah bisa digunakan dalam tiga waktu. Yang pertama yaitu
masa lampau atau past, atau kemudian yang kedua sekarang atau present, dan yang ketiga masa yang akan datang atau future. Yang pertama tadi itu past. Rumus past yaitu subject plus head to negate to plus verb plus complement. Contohnya, Sarah had to go the dentist for a check-up. Kemudian yang kedua, present. Rumusnya itu subject plus must, have to plus verb plus complement. Kemudian kemudian yang ketiga itu future. Rumusnya itu subject plus will, have to, will, need to plus verb plus complement. Oke, baik. Sekian pembahasan saya mengenai materi obligation. Semoga pembahasan saya atau materi yang saya sampaikan bisa dapat kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada pembahasan saya atau kata-kata saya yang kurang jelas mengenai materi ini atau mengenai penjelasan saya, mohon dimaklumi.